Pagi itu, hutan masih basah oleh hujan semalam. Cahaya matahari menembus dedaunan, jatuh pada dua sahabat kecil yang kini memiliki kekuatan baru. Babi berdiri tegak dengan aura hijau pelindung, sementara kelinci melampat-lampat ringan seperti angin. Namun kedamaian itu tidak lama. Dari jauh terdengar gemuruh tanah dan raungan mengerikan. Beruang raksasa yang kemarin mengamuk kini kembali. Lebih besar, lebih liar. Babi maju dengan tekad baru. Kelinci mengangguk sebagai dukungan. Mereka bertarung sengit. Namun saat hampir menang, angin hitam menyapu datang. Dari balik kabut muncul makan hitam membawa ular raksasa bermata ungu. Kalian belum siap menghadapi bayangan utara. Pertempuran besar pecah, namun dalam kekacauan itu, roh penjaga pertama muncul lagi. Untuk menyeimbangkan kekuatan hutan, kalian harus berpisah. Babi harus kembali ke kerajaan hutan terang. Kelinci harus pergi ke wilayah utara, mencari sumber kekuatan ketiga. Angin malam berdesir pelan. Kelinci menatap babi. Kalau ini takdir, kita bertemu lagi dengan lebih kuat. Janji, mereka saling menyentuh hidung. Babi berjalan ke arah sinar matahari. Kelinci melompat ke arah kabut utara. Namun, hutan utara bukanlah sekadar hutan bersalju. Itu adalah wilayah beku di mana hukum alam tak berlaku. Tempat bayangan menari di antara pepohonan mati, dan udara dinginnya mampu membekukan harapan. Di sanalah sumber kekuatan makan hitam berasal, dijaga oleh makhluk-makhluk purba yang telah lama terlupakan. Babi berdiri di gerbang kerajaan, dan kelinci berlari memasuki malam bersalju. Dua pewaris, dua misi masa depan hutan ditentukan langkah mereka. Setelah berpisah dari sahabatnya, kelinci kecil berlari sendirian menuju wilayah utara. Semakin jauh ia melangkah, semakin tipis pula hangat hutan di belakangnya. Udara semakin dingin, dan angin membawa suara-suara asing. Di tengah perjalanan, terdengar lolongan panjang. Dari balik batu es bergerak rubah salju besar dengan mata biru menyala. Dengan kemampuan langkah angin, kelinci melompat-lompat. Namun angin dingin memperlambat gerakannya. Saat hampir tertangkap, kelinci jatuh ke dalam lubang es. Di dalam, ia menemukan gua cahaya biru malam. Tiba-tiba terdengar suara tua lembut. Kau datang demi kekuatan ketiga. Dari dalam bayangan muncul burung hantu kutub raksasa, penjaga utara. Ia menunjukkan sebuah batu bulat dengan cahaya hitam kebiruan. Namun, untuk mendapatkannya, kelinci harus melewati ujian. Ia harus melawan ketakutannya sendiri. Bayangan dirinya muncul. Kau tidak bisa melindungi siapapun. Kelinci menutup mata, tapi ia mengingat babi. Dengan teriakan kecil namun berani, kelinci menerjang bayangan itu. Cahaya hitam biru menyala, dan bayangan itu pecah. Burung hantu tersenyum, kau layak. Cahaya bulan hitam kini milikmu. Kelinci memperoleh kekuatan ketiga kelam cahaya. Ia keluar dari gua, kini lebih kuat dan siap menghadapi ular ungu serta makan hitam. Sementara kelinci berjuang di utara, babi kembali ke kerajaan hutan. Hewan-hewan menatapnya dengan kagum bukan karena tubuhnya besar, tetapi karena keberanian yang tulus. Raja Singa memanggil rapat besar. Makan hitam telah menyatukan pasukan hutan gelap, sementara ular ungu semakin kuat. Mereka berencana menyerang kerajaan hutan terang dalam beberapa hari. Babi dengan kekuatan perisai alam ditunjuk sebagai komandan pertahanan posisi yang tidak pernah diisi oleh hewan kecil sebelumnya. Malam itu, babi belajar strategi bersama para penjaga. Beruang coklat menjaga gerbang barat, elang raksasa memantau langit, serigala putih menjaga jalur selatan. Namun bagian paling berbahaya jalur timur, tempat makan hitam, diprediksi menyerang dipasrahkan kepada babi kecil itu. Ia merasa gentar, beban seluruh kerajaan ada di pundaknya. Saat ia merenung, sebelum mulai tugas, roh penjaga pertama muncul dalam pendar cahaya. Jangan takut pada tubuhmu yang kecil, bisik roh itu. Takdir besar tidak membutuhkan ukuran hanya hati. Cahaya itu mengusir keraguan, dan babi mengangguk, percaya diri tumbuh. Keesokan harinya, ia mengumpulkan pasukan yang tak terduga. Tikus, burung kecil, musang, rakun kecil, dan kura-kura. Mereka bukan pejuang kuat, tapi babi tahu mereka punya kelebihan tersembunyi. Ia melatih tikus sebagai penyusup, burung sebagai pengirim sinyal, kura-kura sebagai benteng bergerak, serta musang dan rakun sebagai pengacau formasi. Kerajaan melihat taktik ini, dan terkejut babi yang dulu dianggap lemah, kini menjadi otak pertahanan. Saat malam yang menentukan tiba,
geraman jauh terdengar. Pasukan gelap makan hitam bergerak, dipimpin ular ungu yang beracun. Babi berdiri di garis depan, sendirian, sebagai umpan. Angin meniup dedaunan, namun ia tidak mundur. Dalam hatinya ia berjanji, aku akan melindungi rumah ini sampai sahabatku kembali. Ketika pasukan musuh masuk ke jalur sempit, babi menghentakkan kakinya. Itu sinyalnya. Seketika, tikus menyerbu dari bawah. Musang dan rakun melompat dari atas, menciptakan kekacauan. Makan hitam mengaum marah, terkejut oleh perlawanan tak terduga. Formasinya goyah, kemenangan pertama dirayakan di seluruh kerajaan. Tapi sang babi tidak ikut berpesta. Ia tahu, taktik kejutan hanya efektif satu kali. Makan hitam pasti akan kembali, lebih siap dan lebih marah. Sadar akan hal itu, sang babi mencari kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia menemui burung hantu tua, penjaga pengetahuan kuno hutan. Sang burung hantu berkata, kekacauan memenangkan pertempuran, tapi disiplin memenangkan perang. Latihan kedua pun dimulai, bukan lagi tentang serangan acak, tapi tentang seni perang terpadu. Babi mengajarkan formasi benteng duri, di mana kura-kura menjadi perisai hidup sementara, landak menembakkan duri dari belakang mereka. Ia juga menciptakan serangan bayangan, di mana burung-burung kecil mengalihkan perhatian di langit, memberi jalan bagi musang dan rakun untuk melakukan serangan senyap di darat. Ujian datang lebih cepat dari dugaan. Makan hitam mengirim pasukan rubah pengintai terbaiknya. Mereka bergerak cepat dan senyap, mengharapkan pertahanan yang kacau. Namun, mereka justru disambut oleh tembok perisai kura-kura dan hujan duri landak. Serangan mereka gagal total. Saat mereka mundur, seekor rubah melapor pada macan hitam. Sang macan menggeram, bukan lagi karena marah, tapi karena terusik. Ia sadar, babi kecil itu bukan lagi sekadar pengacau. Ia adalah seorang ahli strategi. Setelah pertarungan pertama, kelinci menyadari kekuatan saja tidak cukup. Musuh di utara, serigala bayangan, bergerak secepat angin. Dan kelinci yang kini kuat merasa lambat dan tak berdaya. Ia frustrasi, kekuatannya sia-sia jika ia tak bisa menyentuh lawannya. Dalam keputusasaannya, ia mendaki puncak tertinggi, tempat angin bertiup paling kencang. Di sana, ia bertemu dengan roh angin, sebuah entitas cahaya yang bergerak tanpa suara. Secepat kilat, roh itu tidak memberinya kekuatan, melainkan mengajarkan seni kecepatan. Latihan kedua bukanlah tentang mengangkat beban, tetapi tentang menjadi seringan daun dan secepat hembusan angin. Kelinci belajar menari di antara pepohonan, melompati jurang, dan menggunakan setiap jengkal tanah untuk melesat. Tubuhnya yang kuat kini dipadukan dengan kelincahan yang luar biasa. Ujian sesungguhnya datang ketika sekelompok serigala bayangan menyudutkan seekor anak rusa. Kelinci tidak melawan mereka secara langsung. Ia muncul sebagai kilatan putih, mengalihkan perhatian mereka. Ia memimpin para serigala dalam pengejaran mustahil melewati hutan lebat dan celah sempit, hingga mereka kelelahan dan menyerah. Kelinci telah belajar pelajaran terpenting. Kecepatan bukanlah tentang berlari kencang, tapi tentang mengendalikan setiap gerakan. Ia kini bukan hanya perisai, tapi juga anak panah. Setelah menguasai kekuatan dan kecepatan, kelinci menjadi legenda di perbatasan utara. Para serigala bayangan tidak lagi berani mengejarnya secara terang-terangan. Namun, sang kelinci merasa ada yang kurang. Musuh kini lebih licik. Mereka memasang perangkap, menggunakan malam untuk menyergap. Kecepatan dan kekuatan saja terasa hampa tanpa arah. Suatu malam, saat ia merenung di bawah pohon tertua, roh hutan kuno menampakkan diri. Sosoknya terjalin dari lumut dan sulur bercahaya. Kau telah menjadi cepat dan kuat, bisik roh itu. Suaranya seperti gemerisik daun. Tapi ujian sejati seorang pelindung bukanlah pada otot atau langkah, melainkan pada ketenangan jiwa dan ketajaman pikiran. Di jantung lembah labirin tersembunyi air mata kehidupan, setetes embun suci yang hanya muncul saat fajar. Lembah itu sendiri adalah ujian, penuh ilusi yang memangsa ketakutan dan jebakan alam yang menguras daya tahan. Ambillah embun itu sebelum mentari terbit, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan. Ini adalah latihan ketigamu. Tanpa ragu, kelinci memasuki labirin yang berkabut. Udara terasa berat. Kabut mulai membentuk bayangan dari masa lalunya. Serigala bayangan yang berhasil menangkapnya tawa cemooh. Hewan lain untuk sesaat
Kakinya terasa berat, tapi ia mengingat ajaran roh angin, memfokuskan pikiran, dan ilusi itu pun memudar. Perjalanan ini menguras tenaganya. Jalan setapak seakan tak berujung, menanjak dan menurun tanpa henti. Ia harus mengatur napas, memadukan lari cepat dengan jeda singkat, mengubah kekuatannya menjadi daya tahan murni. Di bagian terdalam labirin, ia merasakan kehadiran lain. Gema bayangan, penjaga senyap lembah, melayang tanpa suara. Mereka tertarik pada getaran dan suara. Kelinci menahan napas, bergerak selaras dengan angin, menjadi satu dengan beang-beang pepohonan. Ini bukan lagi adu cepat, melainkan tarian sunyi antara pemburu dan yang diburu. Akhirnya, setelah melewati ujian mental dan fisik, ia tiba di sebuah padang sunyi di pusat labirin. Di sana, di atas kelopak bunga kristal, setetes embun bersinar lembut, air mata kehidupan. Dengan hati-hati, ia mengambilnya tepat saat cahaya fajar pertama menyentuh lembah. Saat ia keluar, ia bukan lagi kelinci yang sama. Ia tidak only cepat atau kuat. Ia tenang, fokus, dan bijaksana. Ia mengerti bahwa pertempuran terbesar bukanlah melawan musuh di luar, tetapi melawan keraguan di dalam diri. Dengan air mata kehidupan di tangannya, ia menatap cakrawala utara, siap menghadapi takdirnya, bukan sebagai pejuang, tetapi sebagai seorang penjaga sejati. Dengan kekuatan, kecepatan, dan kebijaksanaan di tangannya, sang kelinci berpikir pertempuran telah usai. Namun, kegelapan di utara tidak pernah tidur. Para serigala bayangan kini bersatu di bawah pemimpin baru yang kejam dan cerdas, Alpha Shadow. Serangan mereka lebih terencana, dan ketakutan kembali menyelimuti hutan. Kelinci menyadari, satu penjaga saja tidak akan pernah cukup. Malam itu, 3 roh agung menemuinya sekali lagi. "Kau telah lulus ujian individu, kelinci," kata mereka serempak. "Tapi ujian terakhirmu, latihan keempat, adalah ujian terberat, menjadi pemimpin. Bukan lagi tentang menyelamatkan diri sendiri, tapi tentang menginspirasi orang lain untuk menyelamatkan rumah mereka." Kelinci pun memulai tugas tersulitnya. Ia mendekati huan-huan lain bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai sesama penghuni hutan. Ia menunjukkan pada para tupai cara menjadi mata dan telinga hutan, pada para berang-birang cara mengubah sungai menjadi benteng, dan pada para rusa cara menggunakan kecepatan mereka untuk serangan kilat. Perlahan tapi pasti, ketakutan berubah menjadi tekad. Pasukan hutan pun terbentuk. Serangan besar yang dipimpin Alpha Shadow akhirnya tiba. Mereka menyerbu lembah damai, mengharapkan mangsa yang mudah. Namun, mereka disambut oleh perlawanan terpadu. Serangan mereka diperlambat oleh bendungan berang-berang, dikacaukan oleh serangan cepat para rusa, dan setiap gerakan mereka telah diketahui oleh para tupai. Di tengah pertempuran, kelinci bergerak sebagai pusat komando sebelum akhirnya berhadapan langsung dengan Alpha Shadow. Itu bukan lagi duel kekuatan, tapi adu strategi dan kemauan. Dengan semua yang telah ia pelajari, kelinci berhasil mengalahkan sang alfa. Para serigala mundur dalam kekacauan. Kelinci berdiri, bukan sebagai pemenang tunggal, tapi dikelilingi oleh sekutu-sekutunya. Ia telah menyelesaikan latihan terakhirnya. Ia bukan lagi sekadar pejuang, ia adalah penjaga hutan. Langkah pulang yang tidak pernah mudah. Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan tinggi ketika anak kelinci melangkah keluar dari lembah pelatihan terakhir. Tubuhnya terlihat lebih tenang, namun matanya menyimpan beban yang tak kasat mata. Pelatihan pewarisan telah selesai, tetapi yang ia bawa pulang bukan hanya kekuatan melainkan rahasia dan tanggung jawab yang berat. Tujuannya satu, kembali bersatu dengan anak babi. Hutan yang dulu terasa akrab, kini terasa berbeda. Setiap suara daun jatuh terdengar seperti peringatan. Setiap peranting patah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Angin berhembus pelan, seolah berbisik dalam bahasa yang tak ingin ia dengar. Di jalur pertama, ia menemukan jejak besar di tanah berlumpur. Bukan jejak biasa, terlalu dalam, terlalu berat. Hewan buas besar telah melintas belum lama ini. Anak kelinci berhenti sejenak, menarik napas, lalu melanjutkan perjalanan. Mundur bukan pilihan, namun rintangan pertama datang tanpa peringatan. Dari balik semak, seekor beruang hutan raksasa muncul perlahan. Matanya tajam, tubuhnya penuh luka, lama tanda ia adalah penguasa wilayah itu. Ia tidak menyerang, ia hanya berdiri, menghalangi jalan. Anak kelinci menegang, tangannya gemetar, bukan karena takut melainkan karena ia tahu satu kesalahan kecil
bisa memicu pertempuran yang tak perlu. Dengan napas teratur, ia menundukkan kepala, menahan energi gelap di dalam dirinya agar tidak bocor keluar. Hening panjang, akhirnya beruang itu mundur selangkah, memberi jalan sempit, bukan karena kalah, tetapi karena mengakui perjalanan berlanjut ke wilayah yang lebih gelap. Cahaya matahari nyaris tak menembus kanopi pohon. Tanah berubah licin, akar-akar menjalar seperti perangkap hidup. Disinilah ujian kedua muncul. Hujan turun tiba-tiba, bukan hujan biasa, hujan deras yang membawa aroma tanah dan bahaya. Sungai kecil yang harus ia seberangi berubah liar dalam hitungan menit. Arus deras mengamuk, membawa ranting dan batu besar. Anak kelinci berdiri di tepi sungai. Ragu, ia bisa menggunakan kekuatan pewarisan untuk melompat jauh. Tetapi setiap penggunaan kekuatan kini memiliki harga. Ia teringat wajah anak babi. Ia tidak boleh tiba dalam keadaan lemah. Dengan cerdas ia menunggu, mengamati arus, mengikat akar pohon sebagai pegangan. Lalu, dengan lompatan tepat dan penuh perhitungan, ia menyeberang basah. Terluka ringan, tapi selamat. Namun, rintangan paling berat belum datang dari alam. Di sebuah dataran sunyi, ia merasakan kehadiran yang dikenalnya. Bayangan bergerak di antara pepohonan, napas berat terdengar, teratur. Penuh kesabaran mematikan. Makan hitam, ia tidak menyerang. Tidak juga menunjukkan diri sepenuhnya. Ia hanya mengikuti, menguji, menekan mental. Anak kelinci terus berjalan, menolak-menoleh. Setiap langkah terasa lebih berat. Pikiran-pikiran gelap mulai menyusup. Bagaimana jika aku terlambat? Bagaimana jika anak babi sudah dalam bahaya? Bagaimana jika takdir memaksaku memilih hari ini? Langkahnya goyah. Ia berhenti dengan suara pelan, hampir berbisik. Anak kelinci berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak berjalan sendiri. Aku pulang." Ia melepaskan sedikit cahaya dari dalam dirinya, bukan untuk menyerang, melainkan sebagai pernyataan tekad. Cahaya itu menyebar lembut, membuat bayangan makan hitam menghilang perlahan ke dalam gelap. Menjelang senja, ia akhirnya melihat tanda-tanda wilayah yang dikenalinya. Aroma tanah yang familiar, jejak kaki kecil yang ia hafal. Harapan tumbuh kembali di dadanya. Namun, tubuhnya kelelahan. Luka kecil mulai terasa. Nafasnya berat. Ia tersenyum tipis. Karena ia tahu, setiap rintangan yang ia lewati hari ini adalah bukti bahwa ia pantas berdiri di sisi sahabatnya, bukan sebagai bayangan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai penyeimbang. Ketika dua langkah kembali menjadi satu, pagi itu, hutan terbangun dengan cara yang berbeda. Cahaya matahari menembus sela pepohonan dengan lembut, menciptakan bintik-bintik emas di tanah. Burung-burung bernyanyi lebih riang dari biasanya, seolah mereka tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Angin bergerak pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Rumah-rumah di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon tua, anak babi berdiri sendirian. Tubuhnya kini terlihat lebih kuat dari sebelumnya, tetapi matanya masih sama penuh harap dan cemas yang tak ia sembunyikan. Sudah lama ia menunggu. Setiap hari ia melihat ke arah jalur hutan yang sama, berharap melihat satu sosok kecil berbulu putih muncul dari balik pepohonan. Hari ini, entah mengapa, jantungnya berdetak lebih cepat. Di kejauhan, terdengar suara langkah ringan, bukan langkah hewan besar, bukan pula suara bahaya. Langkah itu cepat, lincah, dan sangat ia kenal. Anak babi menoleh. Di antara cahaya pagi dan dedaunan, anak kelinci muncul. Bulu putihnya sedikit kusam oleh perjalanan panjang. Beberapa goresan kecil menghiasi tubuhnya, tetapi senyumnya senyum itu tetap sama. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Tidak ada kata, tidak ada teriakan. Hanya dua sahabat yang saling memandang, memastikan bahwa yang mereka lihat nyata. Lalu anak babi berlari. Langkahnya berat, namun penuh semangat. Tanah bergetar ringan setiap kali kakinya menapak. Anak kelinci pun berlari, tertawa kecil meski napasnya tersengal. Mereka bertemu di tengah lapangan, bukan dengan kata-kata besar, bukan dengan janji heroik. Anak babi berhenti mendadak, lalu tertawa lega. Anak kelinci menabraknya pelan, hampir terjatuh, dan keduanya tertawa bersamaan. Tawa yang jujur, tawa yang lahir dari rasa rindu yang terlalu lama disimpan. Anak babi akhirnya berkata, suaranya sedikit bergetar, "Kamu lama sekali." Anak kelinci menjawab sambil tersenyum lebar, "Aku harus memastikan
Aku cukup kuat untuk kembali. Mereka duduk berdampingan di bawah pohon besar. Anak babi memberikan air dari daun lebar yang ia simpan. Anak kelinci minum perlahan, lalu menghela napas panjang napas pertama. Tanpa rasa takut, sejak lama, hutan di sekitar mereka seolah ikut merayakan. Serangga kecil berterbangan membentuk lingkaran cahaya. Burung-burung turun lebih dekat, bernyanyi tanpa ragu. Bahkan, angin terasa lebih hangat, seolah memeluk mereka berdua. Anak kelinci mulai bercerita tentang lembah pelatihan, tentang rintangan, tentang ketakutan yang hampir membuatnya berhenti. Anak babi mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk, matanya penuh kebanggaan. Saat giliran anak babi bercerita, ia mengakui sesuatu yang jarang ia ucapkan. Aku takut kalau kamu tidak kembali. Anak kelinci terdiam sejenak, lalu menyentuhkan kepalanya ke bahu sahabatnya. Aku selalu akan kembali. Mereka kemudian berdiri, menatap hutan luas di hadapan mereka. Dunia terasa besar, penuh tantangan yang belum mereka hadapi. Namun kali ini berbeda. Mereka tidak sendiri. Anak babi melangkah satu langkah ke depan. Anak kelinci menyusul di sampingnya. Dua bayangan kecil berdampingan, memanjang oleh cahaya pagi. Anak babi berkata pelan namun yakin, apapun yang datang, kita hadapi bersama. Anak kelinci tersenyum, matanya berkilau seperti dulu. Mereka tertawa lagi tawa ringan, penuh harapan. Jalan panjang para pewaris. Sejak hari mereka berpisah, dunia seakan berubah menjadi tempat yang jauh lebih kejam. Hutan yang dulu ramah, kini dipenuhi ujian. Angin tak lagi sekadar bertiup ia menguji tekad. Tanah tak lagi sekadar dipijak ia menuntut ketahanan. Di kerajaan hutan, anak babi kecil memulai hari herenia. Sebelum matahari terbit, tubuhnya masih kecil, namun beban yang ia pikul jauh lebih besar dari ukurannya. Setiap langkah latihan mengajarkannya satu hal, melindungi bukan soal kekuatan menyerang, melainkan keberanian untuk tetap berdiri saat segalanya menekan. Ia berlari melewati akar-akar licin, jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Perisai alam yang ia banggakan seringkali retak, bahkan hancur. Setiap kegagalan membuat dadanya sesak, tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, di belakangnya ada banyak yang bergantung padanya. Sementara itu, jauh di utara, anak kelinci berjalan sendirian di bawah langit dingin. Salju menutup jejaknya, seolah dunia ingin melupakannya. Tubuh kecilnya menggigil, tapi hatinya menolak menyerah. Setiap malam, ia berlatih mengendalikan cahaya bulan hitam kekuatan yang tidak hanya menuntut tenaga, tapi juga ketenangan batin. Berkali-kali kekuatan itu berbalik melukainya sendiri. Cahaya gelap itu hampir menelannya. Ketakutan, keraguan, dan kesepian menjadi musuh yang tak terlihat, namun lebih berat dari predator manapun. Namun setiap kali ia terjatuh, bayangan sahabatnya muncul di benaknya, menjadi alasan untuk kembali bangkit. Hari-hari berlalu tanpa jeda. Musibah datang silih berganti. Badai salju, serangan hewan buas, kelaparan, luka yang belum sembuh. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Tidak ada jaminan esok hari akan lebih mudah. Di kerajaan, anak babi diuji lebih keras. Pelatihan ketiga memaksanya berdiri di depan hewan huen kecil yang harus ia lindungi. Serangan datang lebih kuat, tanah bergetar, udara berdesing, perisainya hampir runtuh. Tangis tertahan di matanya, namun kakinya tetap menapak. Ia belajar satu kebenaran pahit, menjadi pelindung berarti siap menahan rasa sakit sendirian. Di utara, anak kelinci menghadapi ujian batin. Ia tidak lagi melawan gelap, tetapi belajar menyatu dengannya. Saat ia berhenti melawan rasa takutnya sendiri, cahaya itu berubah. Lebih tenang, lebih jernih, lebih patuh. Perlahan, perubahan terjadi. Anak babi tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai merasakan aliran alam di sekelilingnya tanah. Akar, angin semua bergerak bersamanya. Perisainya tidak lagi kaku, melainkan hidup, mengalir mengikuti kebutuhan. Anak kelinci tidak lagi berlari dari bahaya. Gerakannya menjadi sunyi, cepat, dan penuh perhitungan. Kegelapan bukan lagi ancaman, melainkan pelindung. Namun tepat ketika mereka mulai merasa kuat, dunia kembali menguji mereka lebih keras. Serangan mendadak, bencana alam, dan kabar ancaman besar yang semakin mendekat membuat hati mereka goyah. Ada saat-saat ketika menyerah terasa jauh lebih mudah. Pada titik terendah itu, roh penjaga pertama muncul bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk mengingatkan.
bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa besar tenaga yang dimiliki, melainkan seberapa besar hati yang mau bertahan. Dengan sisa tenaga, anak babi kembali berdiri. Dengan napas gemetar, anak kelinci melangkah maju. Mereka tidak lagi bertarung demi diri sendiri, tetapi demi hutan, demi masa depan, dan demi janji yang pernah mereka buat. Saat matahari terbit di kerajaan dan bulan bersinar di utara, dua jalan yang terpisah itu perlahan mengarah ke satu takdir yang sama. Mereka belum bertemu kembali, namun mereka telah berubah, lebih kuat, lebih bijak, dan siap menghadapi apapun yang menanti di depan. Perjalanan belum berakhir. Ia baru saja memasuki babak yang paling menentukan. Pelatihan terakhir para pewaris, tidak ada lagi jalan kembali. Di saat fajar menyentuh kerajaan hutan dan bulan perlahan tenggelam di utara, para penjaga tua menyadari satu hal. Waktu hampir habis. Ancaman yang selama ini hanya terasa dari kejauhan, kini bergerak semakin dekat. Tanah bergetar pelan. Udara terasa berat. Dan alam sendiri seakan menahan napas. Pelatihan terakhir pun dimulai di lembah kuno yang tersembunyi. Tempat para penjaga hutan pertama dahulu mengorbankan segalanya. Anak babi dan anak kelinci akhirnya kembali berdiri di tanah yang sama. Tidak ada sorak, tidak ada pelukan panjang, hanya tatapan yang saling memahami. Mereka telah tumbuh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga di dalam hati. Pelatihan ini berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rintangan buatan, tidak ada lagi batas aman. Alam itu sendiri yang akan menguji mereka. Ujian pertama adalah ketahanan tanpa henti. Selama berhari-hari, mereka tidak diberi waktu istirahat yang cukup. Anak babi harus terus melindungi wilayah kecil yang terus berubah, menghadapi serangan bertubi-tubi dari berbagai arah. Setiap celah yang ia biarkan terbuka akan berujung pada kegagalan. Tubuhnya gemetar, kakinya nyaris menyerah, tetapi ia tetap berdiri. Karena kini ia tahu, pelindung sejati tidak memilih kapan ia kuat. Sementara itu, anak kelinci diuji dengan kesendirian total. Ia dikirim ke wilayah hutan gelap yang sunyi, tanpa suara, tanpa cahaya. Di sana, setiap bayangan bergerak, setiap suara kecil terasa mengancam. Namun kali ini, ia tidak lari. Ia melangkah pelan, mengatur napas, membiarkan cahaya bulan hitam menyatu dengan denyut jantungnya. Ia belajar satu pelajaran terakhir. Keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Ujian kedua adalah keputusan berat. Para penjaga menciptakan ilusi besar bukan untuk menipu mata, tetapi untuk menguji hati. Anak babi dihadapkan pada pilihan, melindungi satu kelompok kecil yang dekat dengannya, atau menyelamatkan wilayah yang lebih luas namun jauh dari jangkauan. Tidak ada pilihan benar, hanya konsekuensi. Dengan napas tertahan, ia memilih yang lebih besar. Ia kehilangan yang dekat, dan itu menghancurkannya. Namun ia tetap berdiri, karena menjadi pewaris berarti menerima bahwa tidak semua bisa diselamatkan. Anak kelinci dihadapkan pada ilusi masa lalu dirinya yang lemah, gagal, dan sendirian. Bayangan itu menertawakannya, meragukan setiap langkah yang telah ia tempuh. Untuk sesaat, kakinya berhenti. Namun ia menunduk, lalu melangkah melewati bayangan itu. Ia tidak melawan. Ia menerima, dan dengan penerimaan itu, bayangan menghilang. Ujian ketiga adalah penyatuan. Untuk pertama kalinya, mereka diminta bertarung bersama lagi. Bukan sebagai dua sahabat kecil, tetapi sebagai pewaris yang setara. Serangan datang seperti badai cepat, berat, dan tanpa jeda. Anak babi berdiri sebagai benteng, sementara anak kelinci bergerak seperti angin di antara celah-celah. Mereka tidak perlu saling memberi isyarat. Gerakan mereka mengalir seirama, seolah alam sendiri yang memandu. Di tengah pertempuran itu, roh penjaga pertama muncul bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai cahaya penuh. Suaranya menggema di seluruh lembah. Kalian telah ditempa oleh rasa sakit, kesendirian, dan kehilangan. Kini kalian tidak lagi sekadar kuat. Kalian siap. Pelatihan terakhir ditutup bukan dengan kemenangan besar, tetapi dengan keheningan. Anak babi dan anak kelinci berdiri berdampingan. Tubuh lelah, luka masih terasa. Namun hati mereka tenang. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai. Malam turun perlahan, bintang-bintang menyala satu persatu, membentuk simbol warisan lama, tanda bahwa para pewaris telah lengkap. Namun jauh di balik hutan, sesuatu bergerak. Aungan rendah menggema.
Angin membawa bau bahaya. Dunia belum aman. Pelatihan telah berakhir, tetapi peperangan yang sesungguhnya belum dimulai. Anak babi menghembuskan napas panjang. Anak kelinci menatap ke arah gelap. Mereka tidak lagi bertanya apakah mereka siap. Mereka hanya melangkah maju. Karena pewaris sejati tidak menunggu takdir. Mereka menghadapinya. Latihan belum sepenuhnya berakhir ketika udara di sekitar lapangan berubah. Burung-burung yang tadi bernyanyi mendadak terdiam. Angin berhenti. Tanah yang semula tenang terasa menegang, seperti menahan napas. Anak babi merasakan getaran itu lebih dulu. Ia menghentikan langkahnya, bahu lebar menegang, mata menyapu hutan di sekeliling. Anak kelinci juga merasakannya bukan lewat tanah, tetapi lewat keheningan yang tidak wajar. Lalu terdengar suara berat. Dahan patah, langkah lambat, dalam. Dari balik pepohonan muncul seekor banteng hutan raksasa. Tubuhnya penuh bekas luka lama, tanduknya tebal dan panjang. Matanya merah gelap bukan marah, melainkan teritorial. Ia datang untuk mengusir. Anak babi melangkah maju, berdiri di depan anak kelinci. Tubuhnya kokoh, napasnya stabil. Ia menjadi dinding. Banteng itu menghentakkan kaki. Tanah bergetar keras. Anak kelinci tetap tenang dan berkata rendah, "Jangan paksa, alihkan." Banteng menyeruduk. Saat tanduk itu menyentuh, dunia anak babi bergetar. Ini dia, pikirnya, bukan latihan. Kakiku harus menjadi akar, tubuhku harus menjadi benteng. Rasa sakit menjalari bahunya, tapi tekadnya lebih kuat. Ia menahan benturan itu keras, sangat keras, dan di tengah dentuman itu, ia merasakan kepercayaan penuh pada rekannya. Kekuatan penjaga mengalir stabil, tidak meledak. Anak kelinci bergerak cepat ke samping, memantul ke batu, lalu mengeluarkan gelombang cahaya lembut yang mengganggu fokus. Kesempatan itu cukup. Anak babi menekan perlahan, mendorong arah banteng menjauh. Banteng akhirnya mundur, lalu menghilang. Keheningan kembali. Mereka sadar, ancaman kini nyata. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat ketika lapangan latihan kembali sunyi. Embun menempel di daun, memantulkan cahaya seperti ribuan mata kecil yang mengamati. Anak babi berdiri tegak di tengah lapangan, bahunya lebar, napasnya dalam, langkahnya mantap. Ia tampak perkasa, bukan karena ukuran tubuhnya semata, melainkan karena kendali yang ia miliki atas kekuatan di dalam dirinya. Di seberangnya, anak kelinci berdiri dengan postur tenang. Bulu putihnya bersih, matanya jernih, dan gerakannya terukur, tidak tergesa. Tidak ragu, wibawa terpancar dari caranya mengamati, seolah ia menimbang setiap kemungkinan sebelum satu langkah diambil. Hari ini, latihan tidak lagi ringan. Anak babi mengangguk satu kali. Itu isyarat dimulai. Latihan pertama adalah daya tekan. Anak babi menanamkan kakinya ke tanah. Energi hutan merespons tanah mengeras, udara menebal. Sebuah dorongan tak terlihat menyebar dari pusat tubuhnya, seperti gelombang yang menuntut siapapun di sekitarnya untuk bertahan. Anak kelinci melangkah maju dengan tenang. Setiap langkahnya pelan, terukur. Ia tidak melawan dengan kekuatan mentah, melainkan dengan fokus. Nafasnya seirama dengan denyut tanah. Saat gelombang tekanan mencapai dadanya, ia tidak terpental, ia mengalir bersama tekanan itu, menyesuaikan posisi, menjaga keseimbangan. Namun anak babi meningkatkan tekanan. Tanah bergetar, daun berjatuhan. Anak kelinci berhenti sejenak. Matanya menyempit, bukan karena takut, melainkan karena menghitung. Ia menurunkan pusat gravitasinya, menjejak lebih dalam, dan melangkah satu kali lagi. Kekuatan bertemu kewibawaan, keduanya bertahan. Latihan kedua adalah kecepatan dan kendali. Anak kelinci bergerak lebih dulu. Lincah, cepat, dan senyap. Ia muncul di sisi kiri, lalu menghilang ke kanan. Anak babi berputar, refleksnya tajam. Setiap kali anak kelinci mendekat, anak babi menghadang dengan lengan kokoh, bukan memukul, melainkan mengunci ruang. Gerakan semakin cepat, anak babi melangkah maju. Satu langkahnya setara dengan 3 lompatan kecil. Tanah berderak di bawah pijakannya. Anak kelinci nyaris tersentuh. 1 detik terlambat, dan benturan bisa terjadi. Untuk pertama kalinya, terlalu dekat. Anak babi menghentikan geraknya mendadak. Energi yang telah terbangkitkan belum sepenuhnya mereda. Gelombang kecil menghantam dada anak kelinci, membuatnya terdorong mundur dan terjatuh. Hening. Anak babi membeku, matanya membesar.
Ia segera berlari mendekat, menahan kekuatannya agar tidak meluap. "Maaf," ucapnya lirih, namun tegas. "Itu bukan sekadar kata itu." Pengakuan tanggung jawab. Anak kelinci bangkit perlahan. Ia menepuk tanah dari bulunya. Wajahnya tenang. Tidak ada amarah. Tidak ada ketakutan. "Kau menahan diri," katanya pelan. "Dan itu yang menyelamatkanku." Ia menatap anak babi dengan penuh wibawa. "Kekuatanmu besar. Latihan ini memang hampir melukai. Tapi kita di sini untuk belajar batasnya." Latihan ketiga adalah sinkronisasi yang paling berbahaya. Anak babi memanggil energi hutan. Anak kelinci memusatkan ketenangan. Keduanya berdiri berhadapan, lalu melangkah bersamaan. 1 langkah, 2 langkah, nafas mereka menyatu. Denyut jantung selaras. Ketika energi babi menguat, kelinci menyeimbangkan. Ketika kelinci bergerak cepat, babi memperluas ruang aman. Mereka belajar membaca satu sama lain tanpa kata. Namun di puncak latihan, energi melonjak lebih tinggi dari perkiraan. Tanah bergetar kuat. Cabang pohon bergerak. Batas hampir terlewati. Anak kelinci mengangkat tangannya, satu isyarat halus. Anak babi menghentikan aliran energi seketika. Getaran mereda, hutan kembali tenang. Keduanya terengah, keringat bercampur embun. Keheningan panjang menyelimuti lapangan. Lalu, anak babi berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Wajahnya mantap. "Aku akan selalu mengendalikan diriku," katanya. "Karena kekuatan ini untuk melindungi." Anak kelinci mengangguk. Senyumnya tipis, berwibawa. "Dan aku akan selalu menjagamu tetap seimbang." Angin berhembus lembut. Daun-daun berhenti berjatuhan. Seolah hutan menyetujui janji itu. Kamera perlahan menjauh, menampilkan 2 sosok kecil, satu perkasa, satu berwibawa berdiri di tengah lapangan, siap melangkah ke latihan berikutnya yang lebih berat, namun kini dengan kendali yang lebih matang. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung rendah di antara pepohonan hutan ketika anak babi berdiri tegak di sebuah lapangan alami. Cahaya matahari memantul lembut di tubuhnya yang kokoh. Setiap tarikan napasnya dalam dan teratur, menandakan kekuatan yang telah ditempa oleh waktu dan cobaan. Ia tidak lagi sekadar anak babi yang ketakutan seperti dulu. Di dalam dirinya, kini mengalir warisan penjaga hutan, kekuatan yang tenang, kokoh, dan penuh wibawa. Di sampingnya, anak kelinci berdiri dengan postur lebih siap dari sebelumnya. Tubuhnya kecil dan gemuk, namun gerakannya lincah dan penuh perhitungan. Mata putih beningnya mengamati setiap detail sekitar, seolah hutan itu sendiri adalah bagian dari latihannya. Hari ini bukan tentang perpisahan. Hari ini adalah tentang berlatih bersama. Anak babi mengangkat kakinya dan menghentakkannya pelan ke tanah. Tanah bergetar ringan, daun-daun berguguran. "Kita mulai," katanya dengan suara rendah namun tegas. Anak kelinci mengangguk. Latihan pertama dimulai dengan ketahanan. Anak babi maju ke tengah lapangan, lalu menutup mata. Ia memusatkan pikirannya. Dari dalam tanah, energi alam bangkit, membentuk lapisan pelindung tak terlihat di sekeliling tubuhnya. Udara terasa lebih berat, seolah kekuatannya menekan ruang. Anak kelinci berlari mengelilinginya, melompat, berputar, mencari celah. Ia tidak menyerang dengan kasar. Ia menguji setiap lompatan presisi, setiap sentuhan cepat lalu menghilang. Anak babi tetap diam, berdiri seperti batu karang di tengah badai. Latihan kedua lebih berat. Anak kelinci melesat cepat, memantul dari akar ke batu, memanfaatkan kelincahan. Anak babi bergerak maju, langkahnya mantap. Setiap kali anak kelinci muncul, anak babi menghadangnya dengan lengan kokoh. Bukan untuk melukai, tetapi untuk mengendalikan arah. Tubuh gagah anak babi menjadi pusat keseimbangan. Ia belajar menyesuaikan kekuatannya, tidak berlebihan, tidak ceroboh. Kekuatan sejati bukan tentang menghancurkan melainkan melindungi. Keringat mulai jatuh, napas mereka semakin berat, namun tidak ada keluhan. Latihan ketiga menjadi puncak. Anak babi menghentakkan tanah lebih keras. Akar-akar pohon kecil terangkat, menciptakan rintangan alami. Anak kelinci harus menyesuaikan langkahnya dengan cepat. Ia terjatuh sekali, bangkit lagi. Terjatuh kedua kalinya, bangkit lebih cepat. Anak babi mengawasinya dengan mata tajam namun penuh kepedulian. Ia tahu batas. Ia tahu kapan harus berhenti. Akhirnya, ia mengangkat tangannya. Latihan berhenti. Keduanya terengah, tubuh lelah,
namun mata mereka bersinar. Bukan karena kelelahan, melainkan karena kemajuan. Anak babi menepuk dada dengan bangga. Kita jauh lebih kuat saat bersama. Anak kelinci tersenyum lebar dan lebih sulit dijatuhkan. Mereka duduk di bawah pohon tua. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun segar. Hutan seakan menyetujui latihan itu. Burung-burung kembali bernyanyi, tanda bahwa keseimbangan tetap terjaga. Anak babi menatap ke arah hutan yang lebih dalam. Tatapannya serius, penuh tekad. Ia tahu, latihan ini hanyalah awal. Ancaman besar masih menunggu, namun kali ini ia tidak ragu. Dengan tubuh gagah dan hati yang mantap, ia siap berdiri di garis depan bukan sendirian, tetapi bersama sahabatnya. Malam turun perlahan di hutan yang mulai kembali tenang. Api unggun menyala kecil, memantulkan cahaya ke tubuh anak babi yang berdiri tegap, bahunya lebar, dadanya terangkat, dan sorot matanya tajam seorang pelindung yang terbiasa berada di garis depan. Namun malam ini, kegagahannya tidak ia gunakan untuk menghadapi musuh, melainkan untuk menghadapi dirinya sendiri. Ia duduk perlahan, tetap dengan punggung lurus. Setiap gerakannya menunjukkan disiplin dan kendali. Saat banteng itu menyeruduk, katanya dengan suara dalam dan mantap. Aku merasakan kekuatan itu ingin keluar lebih jauh. Di seberangnya, anak kelinci duduk tenang, punggung lurus, kedua telinga tegak. Ia tidak kecil dalam sikap. Justru dari ketenangannya terpancar wibawa seorang penimbang yang tidak perlu meninggikan suara untuk didengar. Dan kau menahannya. Jawabnya tenang. Itu bukan kelemahan. Itu kepemimpinan. Api bergerak pelan. Anak babi mengepalkan tangan, lalu membukanya kembali. Gestur sederhana, namun penuh makna. Aku tidak boleh goyah. Jika aku goyah, semuanya runtuh. Anak kelinci menatapnya lurus. Tatapannya tegas, penuh keyakinan. Dan disitulah tugasku, menjaga agar kekuatanmu tetap berdiri di jalur yang benar. Keheningan menyelimuti mereka. Anak babi berdiri, tubuh gagahnya disilaukan cahaya api. Ia menatap ke dalam kobaran api. Jika suatu hari aku melangkah terlalu jauh, jika kekuatan ini membutakanku, apa yang akan kau lakukan? Anak kelinci berdiri pula, lebih kecil secara tubuh, namun tidak kalah tinggi secara wibawa. Ia melangkah mendekat. Maka aku akan berdiri di hadapanmu. Jawabnya mantap, bukan sebagai lawan, tapi sebagai cermin. Aku akan mengingatkanmu siapa dirimu. Tanpa ragu, mereka saling mengangguk. Bukan janji kosong melainkan sumpah tanpa kata. Hutan seakan mengakui itu. Angin bergerak lembut, api unggun menyala stabil. Pagi itu tidak datang dengan tenang. Kabut menggantung rendah, terlalu tebal untuk ukuran hutan yang biasanya ramah. Udara terasa berat, seolah dunia menahan napas. Di tengah keheningan itu, anak babi melangkah paling depan, tubuhnya tegap, bahu lebar mengembang. Setiap langkahnya mantap, meninggalkan jejak yang jelas, jejak seorang pelindung yang tidak ragu, berada di garis pertama. Di sisinya, anak kelinci berjalan dengan tenang, tidak tergesa, tidak tertinggal. Matanya tajam membaca setiap perubahan. Arah angin, bau tanah, bisikan daun. Dari caranya melangkah, tampak jelas bahwa ia bukan sekadar pengikut, ia adalah penentu arah. Mereka tiba di batas wilayah latihan, tempat yang selama ini menjadi garis aman. Namun pagi itu, batas itu telah dilanggar. Di tanah yang lembab, simbol kuno terukir dalam. Garis-garisnya tegas, sengaja dibuat, dan tidak mungkin hasil alam. Tanah di sekitarnya tertekan keras, menandakan banyak langkah berat telah melewati tempat itu. Anak babi berlutut, telapak tangannya menempel ke tanah. Otot-otot lengannya menegang saat ia merasakan getaran samar dari dalam bumi. Getaran itu bukan ancaman langsung, melainkan pesan. Bukan satu, katanya dengan suara dalam dan kokoh. Banyak dan besar. Anak kelinci mendekat, berlutut sejajar. Ia menutup mata sejenak, mengatur napas. Saat ia membukanya kembali, sorotnya lebih dalam, penuh wibawa. Mereka tidak berusaha menyembunyikan jejak. Katanya tenang. Ini disengaja. Di sekitar mereka, hutan menunjukkan bekas yang sama. Kulit pohon terkelupas, dahan patah, bukan karena badai, tetapi oleh dorongan tubuh besar yang bergerak bersama. Jalur-jalur lama terbuka kembali, seolah masa lalu yang kelam
dipaksa muncul ke permukaan. Angin berembus, membawa bau hewan buas berlapis, bercampur, dan datang dari berbagai arah. Bukan aroma satu penguasa wilayah, ini aroma pergerakan besar. Anak babi berdiri, tubuhnya kini benar-benar terlihat gagah, menutup arah hutan dalam dengan sikap alami seorang pelindung. Dadanya terangkat, napasnya stabil. Perang tidak dimulai dengan serangan, ujarnya tegas. Ia dimulai dengan langkah yang dibiarkan terlihat. Anak kelinci berdiri di sampingnya, sejajar, bukan di belakang. Wibawanya terasa dalam ketenangannya. Ini undangan, katanya, bukan untuk menakut-nakuti, untuk memancing reaksi. Keheningan menyelimuti mereka. Bahkan, burang-burang enggan bersuara. Anak babi mengepalkan tinjunya. Tanah di bawah kakinya sedikit mengeras respon naluriah dari kekuatan penjaga. Jika mereka menguji batas hutan ini, katanya, aku akan berdiri di garis pertama. Anak kelinci menoleh padanya, tidak dengan kecemasan, melainkan keyakinan. Dan aku akan memastikan setiap langkah kita terukur, ujarnya. Kekuatan tanpa arah hanya akan mengulang kesalahan lama. Mereka saling mengangguk, tidak perlu kata tambahan. Peran mereka jelas. Di kejauhan, terdengar gema langkah berat jauh. Namun nyata, bukan serangan hari ini, bukan besok, tetapi segera. Hutan yang selama ini mereka kenal, kini terasa lebih luas, lebih dalam, dan lebih berbahaya. Dunia tidak lagi menunggu untuk dilindungi, ia menuntut keputusan. Anak babi melangkah maju terlebih dahulu. Setiap langkahnya adalah pernyataan kesiapan. Anak kelinci menyusul, langkahnya tenang, pandangannya lurus ke depan. Ketika tanda telah diberikan, pemimpin sejati tidak berpaling. Dua sosok kecil berjalan menuju hutan dalam gagah dan berwibawa. Penjaga dan penyeimbang menuju perang besar yang tak bisa lagi dihindari. Langkah pertama ke wilayah asing terasa berbeda. Tanahnya lebih keras, udaranya lebih dingin, dan cahaya matahari hanya menembus sebagai garis-garis tipis di antara pepohonan raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Anak babi berjalan paling depan, tubuhnya tegap dan siap, bahu lebar menahan beban ketidakpastian. Setiap langkahnya seolah berkata, aku siap menerima apapun yang datang. Di sisinya, anak kelinci melangkah tenang, matanya bergerak cepat membaca lingkungan. Wibawanya terasa dari caranya berhenti sesekali. Mendengarkan hutan yang asing, suara serangga yang berbeda, angin yang membawa bau baru, dan getaran halus yang tidak biasa. Wilayah ini tidak ramah. Jejak-jejak besar bersilangan di tanah. Batu-batu tergeser pohon-pohon tua menunjukkan bekas gesekan tubuh raksasa. Ini bukan tempat untuk ragu. Tiba-tiba, tanah runtuh kecil di depan mereka. Anak babi menghentakkan kaki, menahan runtuhan agar tidak melebar. Kekuatannya stabil terkendali. Anak kelinci memberi isyarat halus, mengarahkan jalur aman. Mereka bergerak sebagai satu kesatuan, kekuatan dan arah. Saat senja mendekat, kabut tebal naik dari tanah. Wilayah asing ini seakan menelan suara, namun keduanya terus melangkah. Tidak cepat, tidak lambat tepat. Untuk melindungi yang dikenal, mereka harus berani menembus yang tidak dikenal.